Salam melambik dulu sekarang. Artinya selamat pagi ya. Pagi ini dulu sekarang akan mengajak pemirsa di rumah untuk mengulik dari bumi Laki Padada Tanah Toraja. Ada apa saja sih? Yuk langsung kita lihat. Tempat wisata di Tanah Toraja ini masih tergolong baru. Bukit Lolai kerap dijuluki negeri di atas awan karena puncaknya berada pada ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Bener-bener berasa di atas awan ya, banyak banget gumpalan awannya. Nah, puncak Lolai ini berdiri kokoh sekitar 20 km dari Rantepo, ibu kota Toraja Utara. Bagi wisatawan yang ingin menikmati berlibur di atas ketinggian, Kampung Lolai pas untuk dikunjungi. Selain itu, para pengunjung juga dimanjakan pemandangan alam yang indah. Selain itu, di tempat ini juga ada barisan tongkonan loh, rumah adatnya Toraja. Namanya Tongkonan Lempe. Tidak hanya itu, bagi pengunjung yang ingin menikmati sensasi tidur di Bukit Lolai ini, disediakan tenda untuk bermalam. Cukup membayar 100.000 saja. Jangan lupa kalau kesini bawa pakaian tebal ya, karena udaranya sangat dingin, terutama saat malam hari. Pemirsa, ternyata secangkir kopi panas ini belum bisa nih menghangatkan tubuh saya. Nah, katanya nih kalau makan yang pedas-pedas, ini bisa menghangatkan tubuh. Wah, kira-kira apa ya? Kita cari tahu yuk. Kalau mau melihat kebiasaan masyarakat suatu daerah, coba deh berkunjung ke pasar tradisionalnya ya. Pasti akan melihat banyak hal yang unik. Pemirsa, seperti inilah suasana pasar tradisional Toraja. Sudah, langsung aja yuk cari si pedes dari Toraja. Jadi penasaran nih. Nah, ini dia si pedesnya, cabai katokon. Bentuknya seperti cabai paprika ya, namun dalam bentuk mini. Bagi masyarakat Toraja, cabai ini biasanya diolah menjadi bahan kuliner penguat rasa makanan yang super duper pedas. Dan hal itu pula lah yang menjadikan harganya cukup tinggi di pasaran. Ibu, Indo, ini cabai katokon ya? Iya, cabai katokon. Ini kalau satu ini berapa? 40 saja kasih ya. Kurang. Itu bisa aja 40. Indo, kenapa masyarakat sini lebih suka yang mana? Cabai katokon atau cabai-cabai ini? Ini yang paling bagus. Kenapa? Enak tuh, manis, harum. Tuh. Nah, ini dia pemirsa, cabai katokon atau juga sebutannya itu paprika dari Tanah Toraja. Nah, masyarakat sini lebih memilih cabai katokon daripada nih cabai rawit atau cabai merah atau cabai-cabai yang lain nih pemirsa. Karena rasanya ini lebih enak dan juga bentuk warnanya nih lihat, lebih menarik ya. Indo, terima kasih ya. Indo mau kemana? Mau ke kebun petik lombok katokon. Lombok katokon? Iya. Wah, ini cabai khas Raja kan? Iya, iya. Boleh saya ikut nggak nih? Boleh. Boleh? Boleh. Mana dia ladangnya? Ini jalan. Oh, ini? Menyeberang, iya. Ayo, ayo. Iya, di atas. Iya, di atas. Iya. Pemirsa, cabai katokon atau dalam bahasa Latin Capsicum annum elvarsinensis ini adalah sejenis cabai atau lombok primadona khas Toraja. Nah, cabai ini juga nggak bisa tumbuh sembarang tempat ya. Tumbuhnya pada ketinggian 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut.
Saat umur 3 bulan setelah tanam, cabai katokon sudah bisa menghasilkan buah yang baik. Pada umumnya dalam 1 kali musim tanam, cabai katokon ini dapat dipanen sampai 4 kali dengan produksi setiap tanaman dapat mencapai 1 kilogram. Iya, begitu. Gini, Iya, kasih ya. Ma, ini kan kalau untuk teknik pemetikan cabai katokon juga nggak sembarangan? Enggak. Nggak sembarangan nih? Nggak, iya. Wah, harus seperti apa nih, Ma? Harus diambil dengan tangkainya begini. Diambil dengan tangkainya supaya ini dia bisa bertahan sampai 1 bulan. Karena bila mana tidak ada ini tangkainya, lombok ini cepat busuk. Nah, untuk harga jangan ditanya ya, karena permintaan terhadap cabai ini sangat tinggi, harganya juga turut menjadi tinggi. Saat ini harga cabai katokon di tingkat petani mencapai Rp60.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Apalagi saat musim penghujan, harga cabai katokon bisa menembus harga ratusan ribu di pasaran. Nah, karena cabai katokon menjadi bumbu masakan yang wajib dan hampir ada di setiap kuliner khas Toraja, yuk kita langsung masak aja. Halo, Ma. Weh. Aduh, ini dia hasil petikan saya cabai katokon khas Toraja. Kira-kira ini mau dijadikan apa nih? Bale Tolo Pamarasan. Pamerasan. Iya, Bale Tolo Bale Pamarasan. Bale Tolo Pamerasan. Wah, Iya. ini makanan dari khas Tanah Toraja ya? Iya. Wah, kira-kira bahannya apa aja? Nah, untuk masak bolu tolu pamerasan, bahan-bahannya gampang banget kok. Terdiri dari ikan bolu atau ikan bandeng, pamerasan atau kluwek, bumbu-bumbu dapur lainnya, dan jangan lupa si pedas yang satu ini, cabai katokon yang wajib ada biar pedes. Pertama, haluskan dulu bawang merah dan bawang putihnya. Setelah halus, iris cabai katokon dan bumbu-bumbu lainnya. Oke. Habis ini apa lagi? Kita goreng ikannya dulu ya. Kita goreng ikannya, siapin api dulu. Siapin api dulu. Iya. Nah, kalau api sudah siap, saatnya goreng ikan bandengnya. Goreng hingga matang, tapi ingat, jangan terlalu kering. Oh iya, ikan bandeng ini sangat baik loh untuk tubuh. Dalam daging ikan bandeng ini sangat kaya dengan lemak omega 3 sehingga baik sekali untuk kesehatan otak, terutama anak-anak nih. Belum lagi mineral dan vitamin lainnya. Tapi yang perlu diwaspadai saat mengonsumsi adalah duri-durinya. Wah, ikannya udah mateng nih. Siap diangkat ya. Proses selanjutnya, tumis bahan-bahan yang sudah diolah. Masukkan satu persatu, tumis hingga mengeluarkan aroma. Angus-angus dikit nggak apa? Udah harum ya. Nah, ini kan masakan bumbu dari khas Toraja, Bale Tolo Pamerasan. Jadi ini dia pamerasannya, kalau di daerah Jawa sana ini kluwek, buat untuk hitamkan seperti semur atau juga rawon. Pemirsa, warna hitam yang ada di wajan ini bukan hangus ya, melainkan warna ini datang dari pamerasan atau buah kluwek. Si hitam kluwek ini juga sering loh dijadikan bumbu masakan di Pulau Jawa seperti rawon. Oke, setelah itu lanjut lagi ya. Masukkan air sedikit saja. Setelah mendidih, masukkan ikan bolunya atau bandeng dan masak hingga matang. Tara, sudah mateng deh. Ini dia bolu tolu pamerasan. Pamerasan merupakan masakan tradisional khas masyarakat Toraja. Nah, biasanya masakan pamerasan ini disajikan pada upacara tradisional suku Toraja seperti upacara pemakaman dan upacara syukuran.
pedes banget. Enak sih. Nah pemirsa, makan cabai katokon ini pas banget ya dengan iklim dingin di Tanah Toraja ini. Dan ini bisa menghangatkan tubuh tentunya. Di balik rasanya yang pedas, ternyata memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satunya mengandung vitamin C yang tinggi dibandingkan dengan cabai pada umumnya. Pemirsa, masih bahas si pedas dari Toraja ya, cabai katokon. Cabai katokon dapat juga loh dijadikan oleh-oleh khas dari Tanah Toraja. Tapi bukan cabai segarnya, melainkan cabai yang sudah diolah dan dikemas. Nah, bahan-bahannya sangat alami dan tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi. Seperti bawang merah dan bawang putih, gula merah, asam jawa, dan garam. Cabai katokon yang sudah dihaluskan dimasak hingga matang. Kalau sudah halus seperti ini, namanya sudah berubah menjadi sambal katokon. Setelah matang, dinginkan sebentar ya. Saatnya masukkan ke dalam kemasan. Oh. Nih? Kerja sampai bunyinya klak. Oh, harus bunyinya klek ya? Ya. Oke, tandanya oke ya. Nah ini dia pemirsa, cabai katokon dalam bentuk kemasan. Dan kalau Anda datang ke Toraja, jangan lupa dijadikan sebagai buah tangan. Oke, boleh bawa pulang nggak nih? Oh, boleh. Boleh ya? Sambal katokon ini punya banyak varian rasa ya. Ada rasa terasi, teri, dan beberapa varian rasa lainnya. Harganya pun terjangkau, hanya Rp20.000 saja. Tertarik untuk mencobanya? Ayo datang ke Toraja di Sulawesi Selatan. Setelah icip-icip kuliner khas Toraja yang pedas-pedas, kita ke pasar lagi yuk. Ups, tunggu dulu. Bukan pasar untuk beli cabai katokon ya, melainkan mau beli kerbau yang harganya sampai ratusan juta rupiah. Wow, mau beli kerbau atau beli rumah ya? Ya udah, langsung aja yuk kita lihat kerbau mahalnya. Ini dia Pasar Bolu. Pasar ini bukan sembarang pasar ya. Pasar di sini menjual kerbau hingga ratusan juta hingga miliaran rupiah loh. Nah, saking banyaknya kerbau atau tedong yang dijual di sini, sampai-sampai pasar ini mendapat julukan sebagai pasar kerbau terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan sedikitnya terdapat kurang lebih 500 ekor yang diperjualbelikan di pasar ini. Halo Pak, ini Ya. jenis apa nih Pak kerbaunya? Saleko, Pak. Saleko? Ya, Oh, kok Saleko. Umurnya berapa nih? 22 bulan. Om, ini kalau untuk harga, ini berapa sih? Untuk sementara ini bisa pecah 500. Oh, mahal ya? Kenapa sih yang membuat dia mahal ya Om? Ini karena termasuk unik di Toraja. Ini juga dipakai oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak kalangan umum. Makanya ini makin mahal ya? Ya, makin mahal. Makin berbentuk putihnya makin mahal. Berbagai jenis kerbau Toraja ada di sini, mulai dari yang paling mahal banget sampai ke sedang-sedang saja harganya. Seperti kerbau Saleko ini atau lebih dikenal si kerbau bule. Harga per ekornya luar biasa mahal, bisa mencapai 1 miliar. Wah. Nah, di bawah kerbau Saleko ada juga kerbau bonga, yaitu jenis kerbau yang bagian kepalanya saja seperti kerbau Saleko, sedangkan bagian badannya berwarna kelabu atau hitam. Pokoknya masih ada beberapa jenis kerbau khas Toraja yang dijual di pasar ini. Nah, ada lagi yang unik di saat transaksi. Kita nggak akan melihat adanya serah terima uang ya, melainkan hanya sebuah ucapan nominalnya saja. Ini kan kita mau tawar lagi nih. Bisa ke 600? 700 lah. Harga keluarga.
Pembayaran ini dilakukan setelah kerbau sampai ke tujuan, hanya bermodalkan kepercayaan saja nih pemirsa. Setelah itu baru deh dibayar, bisa cash ataupun nyicil, tergantung kesepakatan awal ya. Jadi berapa deal ini bang? 650 lah. Gimana Om? Oke. 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 Bener nih Nasrul ya. Deal ya? Deal. Oke, sip. Kalau gitu bisa dibawa nih. Bisa. Oke. Diantar atau dibawa nih? Diantar. Diantar. Lah. Oh, Kalau dibawa mau sendiri diantar, nanti kita bicara mau diantar di mana Ya. atau Om mau datang ngambil ya. nggak apa-apa. Oh gitu. Oke deh. Oke. Ayo. Pemirsa, kerbau memang selalu ada pada setiap upacara adat Rambu Solo. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat Toraja, hewan mamam biak ini sering dikaitkan dengan status sosial seseorang. Mungkin alasan inilah yang menjadi pemicu mengapa kerbau Toraja begitu istimewa, sehingga harga per ekornya bisa semahal itu. Ada lagi yang unik nih. Selain mahal harga per ekornya, tendong atau kerbau ini juga harus sering dimandiin loh. Nah, ini dia kerbau yang akan kita manjakan hari ini. Si kerbau mahal Saleko. Ayo Tedong, mandi dulu biar harum. Kerbau mandi dulu ya. Ini harus dibujuk dulu biar mau mandi nih. Udah tenang, langsung siram. Ya boleh, yuk mandi ya. Siram-siram. Tuh lihat kerbaunya seneng banget ya. Selain disabun, kerbau ini harus digosok tubuhnya biar bersih dari kutu. Ciao. Wih, coba. Harum, bener-bener wangi. Jadi gagah deh pokoknya, siap menggoda ya. Nah, untuk mandi saja harus tiap hari, pagi dan sore hari. Kerbaunya sudah harum, saatnya masuk kandang dan makan ya. Duh, enak banget ya hidupnya. Namanya juga kerbau ya pemirsa. Setelah ini masih ada hal unik lagi di Tanah Toraja. Jangan kemana-mana dulu ya, saksikan terus dulu sekarang sampai tuntas.